Visa Fitri kalau berada di Bantul ya tetap di Bantul saja, nggak perlu harus pindah ke Kulon Progo, nggak perlu harus pindah ke manapun. Tapi bagaimana jika ada satu dan lain hal? Tadi teman-teman juga ada yang sudah mendengar, yang tinggal di Sedayu pengen KKN di Kulon Progo, atau yang di Pandaan pengen di Babang Lipuro dan seterusnya. Apakah diperbolehkan? Jawaban saya boleh, asal itu rasional dan tidak mengganggu aktivitas Anda. Rasional dan tidak mengganggu aktivitas Anda. Yang saya maksud mengganggu aktivitas Anda adalah karena Anda semua, terutama tadi yang paling banyak dari PGSD, itu kan Anda juga ada program PK, praktek kependidikan, betul ya? Artinya kalau Anda memilih sebuah lokasi KKN, itu perhitungan juga, misalnya Anda berbarengan dengan program PK, itu perhitungkan juga lokasi ketika Anda PK, biar efektif, efisien, dan tidak melelahkan. Kenapa harus efektif, efisien, dan tidak melelahkan? Karena kondisinya masih seperti ini. Kita tidak bisa memprediksi sampai bulan Desember nanti apakah kondisinya begini atau lebih baik. Ya, keinginan kita bersama lebih baik. Tetapi kita tidak tahu di masa yang akan datang itu seperti apa. Jadi, KKN di era pandemi itu fokusnya adalah kemandirian, dan yang kedua adalah kesehatan. Harus tetap sehat. Tadi Mas Abina yang hari ini sedang isolasi mandiri, ya kita doakan semoga sehat, segera sehat. Dan tidak enak sakit COVID itu, apalagi rumah sakit, hampir semua rumah sakit overload. Kemarin saya bantu satu mahasiswa saya di Ilkom, itu sulit sekali nyari rumah sakit. Saya baru dapat rumah sakit satu, itu pun saya harus nelpon WA direkturnya untuk menyediakan satu ruangan. Kalau nggak gitu nggak dapat. Jadi kemandirian dan kesehatan itu hal yang utama. Kalau lokasi Anda tidak terlalu jauh, ya monggo. Yang penting tadi, perhitungkan waktu Anda, perhitungkan keselamatan Anda, perhitungkan kondisi wilayah yang Anda pakai. Jangan memaksakan kalau memang kondisi wilayahnya tidak memungkinkan. Misalnya di sebuah daerah tahu-tahu zona merah, ya break dulu KKN-nya, ojo maksa. Jangan wah pokoknya aku KKN, enggak. Tetap patuhi prokes, protokol kesehatan. Kalau Anda KKN berhadapan dengan orang, bertemu langsung dengan orang, ya tetap harus dengan protokol kesehatan. Maka anjuran dari LPPM, dari UNY, program-programnya kalau bisa itu online. Tapi apakah semua harus online? Tidak. Kalau memang bisa offline, bisa luring, ya monggo. Tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Saya ulangi, KKN adalah mandiri. Anda rancang kegiatan Anda sendiri, Anda laksanakan sendiri, dan sebisa mungkin Anda hidup bersama masyarakat. Anda melaksanakan program di tengah masyarakat di dekat Anda. Dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah, Pak, di daerah saya itu ada banyak mahasiswa UNY atau lebih dari satu yang KKN di wilayah saya. Apakah saya boleh melaksanakan program bersama? Jawaban saya boleh. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, nanti di program jangan sama judulnya. Misalnya begini, Mbak Desti sama Erin itu satu wilayah, satu desa, satu RT. Buat satu program misalnya sosialisasi hidup sehat.
Nah, nanti dipotong. Desti sosialisasi kepada anak misalnya, Mbak Erin sosialisasi kepada orang tua, atau Desi sosialisasi menyasar kepada kehidupan bermasyarakat beragama di masjid, Mbak Erin kehidupan kesehatan di posyandu. Artinya di metrik nanti, di metrik yang Anda akan buat dalam 1 sampai 1 minggu ke depan, dalam beberapa hari ini maksud saya, itu jangan sama. Jangan sama itu diksinya jangan sama, kira-kira begitulah. Karena nanti kalau sama akan dicek oleh LPPM, loh kok ini bodoh. Kok ini bodoh. Kok lokasinya sama kok sama. Nah, nanti akan dicek oleh LPPM, wah ini enggak ini. Anda boleh kerjasama 2, 3, 4 atau berapapun itu. Saya beri keleluasaan kepada Anda. Tetapi tolong di programnya itu tidak disebutkan dengan diksi yang sama. Sekali lagi, tidak disebutkan dengan diksi yang sama. Mungkin sosialisasi itu juga bisa dipecah jamnya. Misalnya Mbak Desi sama Erin sama-sama sosialisasi, jamnya dipecah. Erin mungkin lebih banyak 5 jam. Kemudian Desti lebih sedikit 3 jam. Boleh? Ya, itu boleh. Jadi sosialisasi itu katakanlah 14 jam, kemudian dibagi 5 mahasiswa. Nah, itu nanti tinggal dibagi saja. Oke. Itu ya, tadi mandiri, ada baiknya di tempat. Jika memang ada satu lain hal tidak bisa di lokasi atau di tempat Anda hidup, living, Anda bisa move ke daerah lain. Yang kedua, tadi kalau di daerah itu satu RT, satu RW, satu desa, itu ada mahasiswa yang lain, apakah bisa bekerja sama? Bisa. Tapi sekali lagi esensinya adalah mandiri. Biar ben ketok mandiri adalah tulis dengan diksi yang berbeda. Anda harus ketemu, tadi saya contohkan Mbak Desti sama Erin harus ketemu untuk menyusun metrik, atau metriknya bisa saling switch, bisa dilihat, oh namanya ini saya mau pakai kata ini. Itu yang kedua. Nanti kalau yang bertanya nanti ya. Yang ketiga, yang sering ditanyakan oleh mahasiswa adalah bagaimana saya harus membagi waktu antara KKN dan PK. Secara normatif, KKN lebih dulu. Secara normatif, KKN lebih dulu. Artinya di 2,5 bulan awal, mulai 12 Juli sampai Juli, Agustus, September, itu jadwalnya KKN. Setelah itu baru PK. Tapi apakah kemudian tidak bisa di-switch? Jawaban saya sekali lagi bisa. Pokoknya digawe luwes, digawe gampang, nggak usah sulit-sulit. Jika memang jadwal PK Anda lebih dahulu dibandingkan KKN, silahkan ambil PK dulu. Tapi tolong metriknya sudah dibuat. Jadwal metrik kelihatannya minggu-minggu awal. Nanti saya tagih, nanti saya cek di jadwal. Metriknya dibuat dulu. Pelaksananya kapan? Monggo sampai bulan Desember. Ya. Jadi saya memberikan keleluasaan waktu kepada teman-teman, kepada Mbak Emma dan kawan-kawan untuk melaksanakan KKN secara fleksibel. Tidak ketat-ketat waktunya. Namun tetap ada koridornya, Desember harus rampung. Tetap ada koridornya, 1 hari maksimal 5 jam. Ya, 1 hari maksimal 5 jam. Tidak boleh di metrik nanti 6 jam. Nggak boleh. Pecah saja. Kalau memang butuh waktu lebih dari 5 jam, pecah program itu. Ya. Di tahun lalu saya ngasih solusi pada teman-teman, misalnya Anda sosialisasi dengan nanti endingnya produknya adalah dengan video, pembuatan video itu buat jam sendiri. Editing video buat jam sendiri.
Ya, misalnya sosialisasi katakanlah 2 jam. Kemudian take video katakanlah 2 jam. Kemudian editing katakanlah 1 jam. Kemudian proses cek akhir katakanlah 1 jam. Buat seperti itu, dipecah-pecah saja ya, biar tidak apa-apa programnya banyak dan rasional. Jangan tahu-tahu program A itu 5 jam atau 10 jam, kan nggak mungkin. Nah, yang 10 jam itu potong-potong maksimal 5 jam dengan program-program yang kecil. Termasuk tadi saya katakan, termasuk dalam proses take video, dalam proses editing, dan seterusnya. Yang keempat, ya, tadi yang ketiga, yang pertama adalah kemandirian kesehatan, kedua kolaborasi, yang ketiga adalah rentang waktu. Rentang waktunya 1 hari maksimal sekali lagi 5 jam, dikerjakan mulai tanggal 12, mulai besok sampai Desember. Boleh Anda atur waktunya dengan PK, boleh Pak, mohon maaf saya harus PK duluan, monggo. Pak, mohon maaf saya magang duluan, silahkan. Tetapi sekali lagi, kewajiban kita semuanya, kita menjaga agar Desember nilainya sudah bisa keluar semua. Pengalaman saya tahun lalu, ada juga mahasiswa yang extend sampai Januari, akhirnya banyak mahasiswa yang tertunda nilainya, ya karena mahasiswa yang extend. Tapi ya alhamdulillah masih bisa menututi gitu. Karena ternyata banyak anak FIK itu yang semester ini sudah selesai, tinggal KKN PK. Januari mereka sudah ujian skripsi. Ternyata banyak banget anak FIK. Luar biasa. Saya nggak tahu modelnya anak FIK. Ternyata anak FIK itu lulusnya malah 7 semester gitu. Jadi kita bekerjasama. Saya akan komit jika memang waktunya mengeluarkan nilai di bulan Desember akan saya keluarkan. Tetapi saya juga harus menunggu. Saya lihat progres sampai dengan teman-teman bisa 272 ya. Jangan lupa metrik Anda dari program pokok sampai program insidental itu 272 jam. 272 jam itu berarti kalau rata-rata per hari itu 4 jam katakanlah, berarti ada 70 kali 2 berarti berapa? 70 kali 4 280. Ya, sekitar 70 hari kira-kira. 70 hari itu betul sesuai di metrik, berarti sekitar 2 bulan. 2 bulan lebih dikit, 2,5 bulan. Ya, sekitar 2,5 bulan. Yang terakhir, yang kelima, yang sering muncul di pertanyaan-pertanyaan seputar KKN adalah pertanyaan terkait dengan dana, terkait dengan fasilitas, terkait dengan produk. Dana dari LPPM, kalau saya tidak salah ada dana tapi tidak banyak. Berapa? 100 atau 150, saya agak lupa itu. Nanti kita cek bersama. Silahkan dipakai sebaik-baiknya. Dan jika memang Anda mengeluarkan dana lebih dari yang diberikan oleh LPPM atau yang diberikan oleh UNY, nanti di laporan tolong ditulis. Misalnya dana dari LPPM tuh hanya 250 misalnya. Tapi ternyata Mbak Rias Eva mengeluarkan dana 500.000. Tolong yang 250.000 itu ditulis penggunaannya untuk apa. Itu adalah bahan evaluasi untuk LPPM. Semoga di tahun periode yang berikutnya dana bisa ditambah atau mungkin dikurangi. Tapi ada baiknya, misalnya Anda dikasih 250 dari UNY, pokoknya entekno wae. Ya, habiskan saja. Nggak perlu Anda misalnya, Pak ini masih sisa 150.000. Ojo. Karena nanti kalau masih sisa 150.000, saya khawatir adik tingkat Anda nanti akan dipotong. Oh, ternyata KKN sekarang irit ya. Nggak usah lah 250.000, dipotong saja jadi 100.000. Wah, kasihan adikmu.
Jadi kalau memang ada di sekarang, saya nggak tahu persis sekarang dananya berapa. Kalau nanti dikasih, kalau saya tidak salah 250.000 sih, tapi saya nggak tahu apakah nanti naik atau turun. Habiskan, ya, Mas Arif, habiskan, entek no. Tapi tetap harus rasional. Ya, buat beli pulsa boleh lah, buat sosialisasi, buat editing, uang lelah editing boleh. Pokoknya duit itu habiskan, ya, dientek ke. Tetap dengan sesuai dengan prosedur laporan yang jelas. Selanjutnya terkait dengan laporan, memang UNY sangat berharap PKKN ini sustainable, berkelanjutan dan punya efek ke masyarakat. Ya, karena masyarakat kita sekarang sudah masyarakat digital, ya ada baiknya program-program Anda itu disampaikan secara digital. Laporan-laporan Anda selain nanti laporan tulis, ada baiknya juga ada dan menjadi kewajiban, ya misalnya nanti diunggah di YouTube, diunggah di Instagram Anda, diunggah di Facebook Anda. Media sosial, kanal media sosial yang Anda punyai adalah evidence, bisa menjadi rumah bagi bukti-bukti Anda melaksanakan KKN. Jadi jangan sampai Facebook Anda, Twitter Anda, Instagram Anda hanya diisi TikTok. Isi TikTok program kerja KKN boleh. Jadi Anda TikTok belajar, misalnya PGSD itu apa? Belajar bernyanyi dengan TikTok. Wah, itu boleh. Anda berTikTok ria dengan anak SD. Nah, boleh, silakan. Silakan Anda berTikTok ria. Bertiktok ria. Nanti diunggah di TikTok, ya semoga FYP begitu, semoga FYP dan Anda bisa semakin terkenal. Mungkin hanya itu 5 hal yang sering ditanyakan di KKN pandemi, di KKN di era hari ini. Jika masih ada hal-hal yang mungkin saya kelewatan atau ada hal-hal yang masih belum jelas, oh ya, kemarin ada yang tanya, tapi ini sangat jarang. Pak, sebenarnya program utama itu atau program pokok itu apa sih? Gampangannya gini, Anda bisa apa sih? Anda belajar apa? Misalnya Anda belajar di PJKR itu apa ya? Pijat urut misalnya. Saya nggak tahu. Sepertinya ada deh mata kuliah itu. Ada nggak di PJKR pijat urut? Siapa yang tadi PJKR ya? Siapa yang PJKR tadi? Yang FIK lah. Ya, oke lah. FIK itu. Hah? Nggak ada ya? Yang ada IKOR. Oh, yang IKOR ada ya Mas ya? Ya. Misalnya di IKOR ada mata kuliah atau Anda punya keahlian di olahraga itu kesleo, terus Anda mengajari warga untuk pijat terapi kesleo. Nah, itu bisa dimasukkan program utama karena itu adalah bagian dari studi Anda. Jadi program utama atau program pokok itu hal-hal yang itu menjadi concern Anda, menjadi fokus studi Anda. Anak seni musik misalnya mengajarkan nyanyi, mengajarkan gitar, mengajarkan main piano, ya itu concern Anda. Itu bisa menjadi program pokok, program utama. Pak, saya anak PGSD tapi saya pintar nyanyi. Wah iya, Bu Guru kan harus pintar nyanyi. Bu Guru kan harus bisa nyanyi. Apakah boleh? Boleh. Bu Guru kan kalau nggak bisa nyanyi, suara cempreng kayak saya, ya nggak bisa jadi Bu Guru. Ya, PGSD itu kan gurunya harus riang, ceria gitu ya. Boleh nyanyi. Jadi program utama itu yang terkait dengan core studi Anda. Apakah boleh core studi saya itu PGSD, Pak? Tapi apakah saya boleh mengajarkan misalnya melukis? Oh, saya kira boleh. Seorang guru itu juga bisa mengajarkan melukis pada anak-anaknya. Pak, core saya manajemen pendidikan. Tapi saya
pengen mengajarkan bernyanyi bagi anak-anak di desa. Oh, bagaimana? Boleh. Bagi saya sekali lagi teman-teman, buat yang paling mudah